Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'tasimu bihi wa nataji ilayhi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, fa innahu man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kita lanjutkan kajian surat Al-Qasas dan sudah sampai ayat ke-18. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Fa asbaha, maka pagi jadilah dia Nabi Musa alaihissalam, atau berpagi-pagi dia Nabi Musa alaihissalam fil madinati, di kota, khaifan, dalam kondisi takut, yataraqqab, menanti-nanti atau memprediksi apa yang terjadi pada dirinya. Fa'idhal ladzi, kemudian tiba-tiba alladzi yang istansarahu, yang minta tolong kepada beliau, bil amsi, kemarin, yastasrihu, berteriak minta tolong lagi. Qala lahu Musa, berkatalah lahu kepadanya, orang yang minta tolong itu, Musa, innaka, sesungguhnya engkau, laghawiyyun mubin, sungguh dalam kondisi sesat yang nyata. Falamma, maka tatkala, an arada, menghendaki, ayyabtisha, untuk memukul, billadhi huwa aduwwul lahuma, dengan orang yang dia itu musuh, aduwwul lahuma, musuh untuk keduanya. Qala, berkata yang minta tolong, ya Musa, wahai Musa, aturidu, apakah engkau menghendaki, antaqtulani, membunuhku, karena qatalta nafsan, sebagaimana engkau telah membunuh satu jiwa, bil amsi, kemarin. In turidu, tiada lain atau tidaklah, turidu, engkau menghendaki, illa, kecuali, antakuna, menjadi, jabbar, orang yang congkak, orang yang zalim, fil ardi, di muka bumi. Wa ma turidu, dan tidaklah engkau menghendaki, antakuna, menjadi, minal muslihin, dari orang-orang yang berbuat kebaikan. Perbaikan, muslihin, berbuat perbaikan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ketika ditemukan ada orang yang terbunuh dari orang Qibti,
Kipti membawa perkara itu kepada Firaun dengan mengatakan telah terbunuh golongan kita, yang membunuh adalah Bani Israel. Firaun meminta kepada mereka bukti. Maka kemudian Bani orang-orang Kipti mencari bukti. Tiba-tiba mereka mendapatkan Nabi Musa alaihissalam bersama dua orang yang berseteru. Nah, dari kasus inilah kemudian terbongkar pelaku pembunuhan, bahwa yang melakukan adalah Musa alaihissalam. Akhirnya Musa alaihissalam akan dibunuh oleh Firaun, dan Firaun memerintahkan untuk membunuhnya. Bagaimana ceritanya? Kita lihat ayat ini. Nabi Musa alaihissalam merasa bersalah dan merasa dirinya berhak untuk dihukum mati sebagai hal yang manusiawi. Fa asbaha fil madinati khaifan yatarqab. Jadilah Musa alaihissalam pada pagi hari itu, atau jadilah dia dalam kondisi takut, memprediksi apa ya, mengira-ngira, bukan menanti. Kalau menanti istilahnya apa? Was-was itu ya. Ya tarakop itu kalau khawatir khaifan. Kalau ya tarakop itu apa ya istilahnya bahasa Indonesianya ya? Kalau bahasa Arabnya yang tadir madai falu ini, dia nunggu bukan berarti mengharapkan ya, apa yang akan diperlakukan pada beliau. Jadi beliau dalam kondisi was-was, apa kira-kira yang akan menimpa dirinya. Itu makna khaifan ya tarakub. Tiba-tiba dalam kondisi takut itu, orang yang kemarin masalah itu, Bani Israel kan suka bikin masalah, berantem lagi. Dia didapatkan berantem dengan orang Kipti lagi, minta tolong lagi sama Nabi Musa alaihissalam. Udah ketakutan, bikin masalah lagi gitu kan. Maka dikatakan fa idzal ladzi stansarahu bil amsi yastasrihu. Maka Nabi Musa alaihissalam marah, murka besar, berkata kepada Bani Israel, yang lebih tepat berkata kepada orang Israeli, Bani Israel ini, innaka lahawiyyun mubin, dasar pesesat yang nyata tiap hari bikin masalah. Ya, jadi Nabi Musa alaihissalam marah dengan wajah merah kepada Bani Israel yang setiap hari bikin masalah. Tapi kelihatannya Nabi Musa alaihissalam juga iba juga mungkin melihat ya kesombongan juga dari pihak Kipti juga gitu kan. Jadi qala lahu Musa innaka lahawiyyun mubin. Itu terjadi perselisihan karena pakai kata ganti kan. Maksudnya innaka itu siapa gitu kan. Apakah Nabi Musa ngomong kepada orang Kipti, kurang ajar kamu tuh, kemarin ini juga gitu kan, penjajah apa kaumnya Nabi Musa.
Tetapi yang lebih kuat sebagaimana saya sampaikan, saya nggak menyampaikan perbedaan pendapat itu. Nabi Musa alaihissalam mengatakan itu kepada Israili, bukan Israel ya, tapi apa Israili. Nah, Nabi Musa alaihissalam lama-lama juga akan iba. Kelemahan manusiawi juga sih. Akhirnya Nabi Musa juga ingin belanya. Dengan cara akan mukul juga sama orang kafir. Lupa mungkin kalau tangannya itu ada kekuatan yang nggak bisa ditahan. Falamma an arada ayyabtisha billadhi huwa aduwwul lahum. Kata Allah, huwa. Dan tatkala Nabi Musa alaihissalam mengendaki untuk memukul yang dia itu musuh keduanya. Musuh siapa? Musuh Nabi Musa dan musuh Israil tadi. Qal berkata, yang berkata siapa ini? Apakah yang berkata musuhnya? Berkatanya Israil. Loh, kok ngomong gimana? Dikiranya Nabi Musa akan mukul Israil tadi. Saking apa tadi sudah muka merah, sebetulnya mukul itu dikiranya mau mukul apa? Ya, mestinya juga tahu kalau mukul sana, tapi yang dasar mungkin agak belum dikit ini mungkin sebenarnya. Dia dikiranya mau dipukul, maka kemudian ngomong, ya Musa, aturidu an taqtulani? Waduh, gampang, gawat ini. Apakah engkau ingin bunuh aku? Sebagaimana engkau bunuh satu jiwa kemarin? Disinilah terbongkar langsung. Jadi yang nyari-nyari bukti tadi ketika melihat itu, aturidu an taqtulani? Berarti Musa itu yang bunuh ini. Udah selesai terbuka ini. Ya kadang-kadang itu loh, teman itu suka dibilang mati-matian, ujung-ujungnya ya apa? Nyeret ke penjara juga gitu. Nah ini ceritanya begitu. Bahkan ngomongnya nggak sopan lagi. Ngomongnya nggak sopan. In turidu illa an takuna jabbar. Tiada lain engkau hanya ingin menjadi orang yang apa? Jabbar, sombong, congkak, yang suka dolimi orang. Wa ma turidu an takuna minal muslimin. Dengan cara gini engkau tidak ingin menjadi orang yang memperbaiki, tapi inginnya bunuh aja aku lagi. Kemarin bunuh itu, sekarang bunuh aku lagi. Nah dari situlah Nabi Musa alaihissalam sudah terbongkar rahasianya, dan beliau tambah ketakutan lagi. Dan Al-Quran tidak menceritakan ujungnya gimana itu. Nggak perlu kita tahu ya apakah ujungnya itu, tapi kelihatannya nggak jadi mukul juga. Mungkin ya udah kalau begitulah rasanya lu nggak perlu ngurusin mungkin ya. Itu kalau saya. Nabi Musa alaihissalam akhirnya tersibukkan dirinya sendiri. Maka kemudian wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Datanglah seorang laki-laki min aqsal Madinah, dari ujung kota, yas'a, berjalan cepat, lari. Qal, berkata dia, ya Musa, wahai Musa, innal mala'ah, sesungguhnya para pembesar, para pemuka, ya'tamiruna bik, bermusyawarah bika, tentang dirimu. Sesungguhnya para pemuka itu saling merancang, saling merintah sesama mereka bika, untuk menghabisimu, liyaqtulu, untuk membunuhmu. Ya'tamiruna bik artinya merencanakan buruk terhadap dirimu, liyaqtulu, untuk membunuhmu. Fakhruj, segera keluar. Inni laka minan nasihin, sesungguhnya aku termasuk orang yang
memberikan ketulusan kepada menasihatimu. Ma'asyiral muslimin, di sini tidak disebut namanya. Waja'a rajulun, datanglah seorang laki-laki. Apa bedanya dalam surat Yasin dengan surat Qasas? Bedanya apa? Ada bedanya enggak? Ada bedanya enggak? Kalau dalam surat Yasin, waja'a min aqsal madinati rajulun. Kalau dalam surat Qasas, waja'a rajulun min aqsal madinati. Karena yang pertama bicaranya di mana? Di daerah Palestina. Dan Palestina itu ada Syekh Yasin. Maka dalam surat Yasin itu terjadinya di Palestina, dan Palestina itu ada Masjidil Aqsa. Maka kalau dalam surat Yasin wajah min aqsal Madinah, Masjidil Aqsa. Tapi kalau ini enggak, di Mesir, maka wajah rajulun. Ini buat orang yang hafid ya. Kok kadang-kadang wajah rajulun atau wajah min aqsal Madinah biasa. Kalau yang satu rajulun min aqsal Madinah. Kalau yang satu min aqsal Madinati rajulun. Namanya apa? Dalam ilmu tahfidz itu kharitah dhihniyah. Peta otak, peta pikiran, mana kalimat yang benar supaya nggak salah gitu. Ada yang hafid Quran di sini? Ada? Ada yang hafid 10 juz ada nggak? Nggak ada. Lima yang hafid nggak mau ngaji atau yang ngaji nggak mau hafid? Baik, nggak apa-apa lah. Di sini rajulun tidak disebut namanya, sama juga di sana rajulun, menunjukkan yang penting peran dilaksanakan, walaupun tidak diketahui orangnya. Jadi mungkin orangnya itu kalau kita ketemu nggak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan pribadinya nggak perlu tahu. Yang penting perannya jalan. Itulah keikhlasan. Kayak ikhlasnya gula ya. Gula itu selalu disalahkan. Dan gula itu kalau punya peran nggak pernah disebut. Kalau kopinya terlalu pahit yang disalahkan. Kalau terlalu manis ya akan gulanya. Kalau tehnya bagus, enak, nggak perlu disebut gulanya. Tehnya kopi manis, nggak pernah kopi gula ya. Nah itulah gula itu sangat apa? Ikhlas. Hanyut dan ada peran besar tapi tidak pernah disebut. Walaupun saya sudah ingin apa? Bertekad untuk cerai bain dengan gula kali lagi. Tapi di sini dia mengatakan innal mala'a ya'tabiruna bika liyaqtulu, bahwa para pembesar telah sepakat, telah bermusyawarah untuk membunuh. Ma'asyiral muslimin, ini faedah saja, bisa benar bisa salah, bisa benar atau bisa salah, bahwa kehendak Allah di atas segala-galanya, dan memang qada dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala tidak diketahui oleh manusia. Secara hukum nasional, ya Musa memang berapa? Dapat hukuman kan? Benar nggak? Berhak juga untuk dikisos ya. Tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan orang untuk menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam, dan Allah mengendaki menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Karena apa?
tugas besar menanti Nabi Musa alaihissalam. Ya. Artinya kesalahan yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam sangat kecil dibandingkan dengan apa? Peran yang akan diperankan oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu ini juga harus kita perhatikan juga. Mungkin ada orang punya kesalahan. Mungkin kesalahannya besar. Tapi manakala kita tahu bahwa dirinya itu akan memerankan peran yang besar, nggak apa-apa kita tolong dia untuk memerankan peran besar yang bermanfaat untuk Islam dan Muslimin. Apalagi sebetulnya, ya mungkin secara hukum nasional berhak dibunuh. Tetapi di balik itu Nabi Musa alaihissalam tidak sengaja sebetulnya, maka perlu dibela. Ya, perlu dibela. Maka kemudian dikatakan fakhruj innaka minas innilaka minan nas. Segera keluar. Ya ini berarti apa? Ya kalau memang hukum itu tidak benar akan menimpa kita, artinya gini loh. Ya, kalau tanpa pertimbangan latar belakang pembunuhan mungkin kisos. Tetapi kalau melihat latar belakangnya, ya mestinya dimaafkan atau diringankan. Tapi kelihatannya Fir'aun tidak akan melihat itu. Maka kemudian apa? Harus keluar. Mungkin barangkali itu Habib Rizik juga gitu ya. Ya. Apalagi ketika tujuan-tujuan itu apa di apa? Direkayasa kan gitu kan? Jadi nggak apa-apa. Tapi lucu ya, yang 35 triliun dari luar negeri gak ada ngomong gitu. Gak ada omongan. Giliran Habib Rizik yang keluar, cepong-cepong itu ya, ngomongnya macam-macam. Ya. Jadi tidak mengapa. Jadi kalau ada orang yang nyaci maki siapa? Habib Rizik, jawab aja. Nabi Musa alaihissalam jelas membunuh aja lari kok gitu. Ya. Dapat dalil ya. Lihat dapat dalil kan? Kan Allah menceritakan bagaimana nasihat orang itu tadi supaya keluar. Dan Nabi Musa alaihissalam keluar juga kan? Kenapa? Harus selamat karena akan memerankan untuk menjatuhkan rejim Fir'aun yang telah mengeluarkan undang-undang teroris dan undang-undang subversif. Ya kan? Masih ingat nggak? Dalam surat An-Naml, masih ingat? Atau dulu nggak ada, sekarang lupa? Ya, jadi dan ditegaskan dalam surat Al-Mu'min kan, "Dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyuzhira fil ardi fasad." Biarkan bunuh Musa dan silakan Musa berdoa kepada Tuhannya karena aku takut Musa akan mengganti undang-undang kalian dan membuat teror di muka bumi. Ini bahasa sekarang adalah undang-undang teroris. Dan Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah, diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan kebatilan itu dan kembalikan pemerintah kepada pemerintah yang adil. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam dirancang oleh Allah untuk hijrah sebentar sampai menerima bimbingan dari Allah bagaimana kembali kepada Mesir, ke Mesir lagi untuk berdakwah. Rinciannya PTW. Ya kan gitu ya, benar gak? Siapa orang itu? Disampaikan bahwa itu adalah mukmin min ali Fir'aun. Wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun. Orang beriman dari keluarganya Fir'aun. Itu yang ngasih tahu.
fa kharaja minha khaifa. Lantas keluarlah Nabi Musa alaihissalam minha darinya khaifa dalam kondisi takut. Ya taraqqab, menanti-nanti apa yang terjadi pada dirinya. Dia berkata, Rabbi najjini, wahai Rabbku selamatkanlah aku minal qaumidz zalimin, dari kaum yang zalim, yaitu kaum siapa? Firaun dan teman-temannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jelas Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan diri dari Firaun, dan jelas Firaun zalim, tidak akan membiarkan Nabi Musa alaihissalam hidup dan tidak akan mempertimbangkan apapun, karena memang sejak awal memelihara juga terpaksa. Karena apa? Rayuan istrinya gitu. Paling udah gede gitu. Mungkin belas kasih sayangnya udah hilang dan punya alasan. Ya, ini perlu juga kita ketahui. Orang kafir itu sebetulnya juga suka ingin menghancurkan orang Islam, cuma cari alasan dulu. Nah, ini sudah dapat alasan. Untuk itu ya, kalau bisa ya jangan kasih alasan. Kalau udah punya alasan, kalau bisa menghindar juga apa? Harus menghindar. Baik, kemudian walamma tawajjaha, dan tatkala tawajjaha menuju tilqa'a, ke arah Madyan, negeri Madyan, qal, berdoalah Nabi Musa alaihissalam, asa Rabbi, mudah-mudahan Rabbku, ayyahdiyani, menunjuki aku, sawa as-sabil, jalan yang lurus, jalan yang benar. Ini jalan yang lurus maksudnya apa? Selain dinul Islam, tapi yang di sini sebetulnya bukan itu, tapi apa? Jalan yang tepat, benar menuju ke Madyan. Karena apa? Nabi Musa alaihissalam tidak tahu arah Madyan. Karena antara Madyan dengan Mesir itu 8 hari perjalanan. Enam atau 8 hari perjalanan. Jauh nggak kira-kira? Lumayan ya. Nah, Nabi Musa alaihissalam berjalan, dikatakan dalam tafsir nggak bawa bekal sama sekali, wala minuman, wala makanan, wala sendal, wala sepatu, wala haula wala quwwata illa billah. Yang dimakan ya cuma dedaunan di jalan itu. Itu yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, berjalan siang malam, siang malam, siang malam, sampai ke arah Madyan. Perhatikan ya, capek enggak? Payah enggak? Lapar enggak? Lapar. Tapi apakah kondisi Nabi Musa alaihissalam menghalangi untuk bersikap sebagai orang yang jantan, dewasa, dan baik? Ternyata apa? Walamma warada, dan tatkala melewati atau sampai menuju, warada itu datang ke, biasanya wurud itu datang ke tempat air. Walamma warada, dan tatkala datang Madyan, air mata air di Madyan, wajada alaihi, yang mendapatkan di tempat air itu ummatan, kelompok manusia, satu kelompok minas dari manusia, yasqun, yang memberikan minum.
wa wajada min dunihim, dan mendapatkan min dunihim selain mereka imra'ataini tadudan, dua wanita yang tadudan, menahan-nahan kambingnya untuk tidak lari. Qal, berkatalah Nabi Musa alaihissalam, ma khatabukuma, apa urusan kalian berdua di sini? Qalata, berkatalah keduanya, la nasqi, kami tidak mampu memberikan minum kambing kami, hatta yustira, sehingga keluar, sehingga pergi, arya'a, pengembala kambing, wa abuna, sementara bapak kita syaikhun kabir, orang tua yang renta. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, Nabi Musa alaihissalam dalam kondisi payah itu, ketika sampai ke Madian dan berjalan menuju mata air di Madian, dan sampai di mata air itu, sumur atau mata air, tiba-tiba beliau mendapatkan orang sedang kumpul untuk ngasih minum kambing-kambingnya, dan mendapatkan dua orang wanita menyendiri, tidak mau bergabung dengan mereka, dan megang-megang apa? Kambingnya. Kalau lari dipegang supaya tidak melesat sana. Nabi Musa alaihissalam sebagai orang yang berjiwa besar bertanya, ma khatubukuma, ada apa urusan kalian berdua wanita kok di sini megang-megang kambingnya supaya nggak lari ke sana? Akhirnya keduanya ngomong, qala ta'ala nasqi, kami tidak akan bisa memberikan minum kambing kami ini selama laki-laki masih di sana, tidak mau bercampur dengan mereka. Dan kami kalau kasih minum, ya setelah mereka pergi. Repot ya. Kalau mereka pergi, sumurnya itu ditutup dengan batu besar, dan kami nggak bisa juga. Dan kenapa kami terpaksa kerja ini? Abuna syaikhun kabir, kami nggak bisa mengembalakan kambing juga karena sudah tua. Ini dalam pelajaran banyak dilakukan. Pertama, Nabi Musa alaihissalam kaget kok ada wanita keluar. Biasanya mengembala itu laki-laki. Ulama-ulama mengatakan ada dalam apa? Dalam kerja wanita itu, ya kalau terpaksa. Jadi kerjanya keluar itu karena terpaksa, laki-laki nggak keluar. Selama ada laki-laki keluar, maka lebih baik wanita tetap dalam rumah. Jadi kalau istri kita nggak kerja di rumah saja, itu jangan kemudian malah dikasih label apa? Apa kerja istrimu? Cuma ibu rumah. Oh, cuma nanti. Berapa gaji kira-kira harus kita keluarkan untuk istri kita kalau mau harus gaji? Banyak. Ya. Yang kedua, kalaupun wanita kerja, ya jangan kemudian kehilangan rasa malunya. Dipisah laki-laki dan perempuan, tidak campur baur begitu. Itulah disyaratkan wa wajada min dunihi mamra'atayn tadudan. Perhatian Nabi Musa alaihissalam dengan ungkapannya ma khatubukuma. Kemudian alasan dua-duanya kerja karena wa abuna syaikhun kabir. Jadi memang begitu, kalau orang tua sudah tua, nggak ada laki-lakinya, adanya perempuan, ya anak perempuan itu yang bertanggung jawab. Apa yang terjadi? Nabi Musa alaihissalam fasaqalahuma
lahuma, maka fasaqo, maka memberikan minum Nabi Musa alaihissalam lahuma, kepada untuk keduanya. Fasaqo, maka memberikan minum kambing-kambing itu lahuma, milik keduanya. Tsumma tawalla, kemudian berpaling, ila zilli, kepada naungan di bawah pohon. Zilli, naungan. Faqala, kemudian berdoa, Rabbi, wahai Rabbku, ini sesungguhnya aku, lima anzalta, dengan apa yang engkau turunkan, ilayya, kepadaku, min khairin, dari suatu kebaikan, fakir, aku sangat membutuhkan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ceritanya Nabi Musa alaihissalam akhirnya, dalam riwayat ya langsung ada berapa sumur Nabi Musa alaihissalam, karena semua sumur itu ditutupi apa? Batu-batu besar. Batu besar itu yang mampu ngangkat itu kalau 10 orang. Jadi wanita itu kalau nyerobot nggak bisa, nunggu mereka pergi juga tidak akan bisa. Jadi istilahnya apa? Cuma nunggu sisa air yang mereka ambil itu aja, gitu kan? Nabi Musa alaihissalam sendiri dalam kondisi, masya Allah, capek dalam melapor itu, dia angkat itu batu sendirian. Itulah orang yang kuat gitu ya. Maka kalau ada orang kuat itu bagus itu ya, al-mu'minul qawiyyu. Nabi Musa alaihissalam akhirnya memberikan minum kambing itu. Setelah itu ya sudah, kayak gak kenal aja gitu kan. Gak minta upah, gak minta apa, minta kepada Allah. Beliau sangat lapar, beliau sangat capek, beliau ingin butuh penginapan, wala makanan, wala minuman, adanya Allah. Maka beliau berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu ya, kalau nggak punya makanan doa itu, insya Allah dapat rezeki. Oh iya, belum dah. Dulu itu ada Muhammadun Thalatha, ada Muhammad 3. Muhammad bin Jarir Tabari, kemudian ada 3 Muhammad. Ulama besar 3-tiganya, kehabisan makanan, gak punya duit sama sekali. Akhirnya ayo kita undi, siapa di antara kita yang harus keluar cari makanan, sementara gak punya duit. Akhirnya muncullah ya Muhammad bin Jarir Tabari. Ketika itu gimana caranya? Udah doa aja, hanya berdoa, nggak mau minta, doa kepada Allah. Tiba-tiba apa? Datanglah orang yang mengetuk pintu. Ketika dibuka, ada apa? Ini wali kota mimpi. Dibilangi sama dalam mimpinya, di sana ada 3 Muhammad yang sedang kelaparan. Tolong cari, bantu dia. Kalian 3 Muhammad ya, lalu diberikan dia merdeka. Ini juga gitu, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, ya, fakir kepada Allah. Ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Langsung dijawab oleh Allah itu. Faja'athu. Kelihatannya tadi 2 perempuan langsung pergi tuh. Di sini faja'athu, maka datanglah kepada Nabi Musa alaihissalam ihdahuma, satu di antara kedua putri tadi, tamshi, berjalan ala istihya, dengan malu-malu. Qalat, berkata, inna abi yad'u, sesungguhnya bapakku memanggilmu, liyajziyaka, untuk ngasih balasan kepadamu, ajra, upah,
ma saqaita lana, apa yang engkau telah memberikan minum bagi kami. Falamma ja'ahu, maka tatkala Nabi Musa alaihissalam sudah datang kepada orang tersebut, wa qassa alaihi al-qasas, dan bercerita kepadanya tentang kisahnya. Berkata Syekh, bapaknya itu, la takhaf, jangan engkau takut, najauta minal qaumidz zalimin, engkau selamat dari kaum yang zalim. Ya Allah, nggak lama, mungkin rumahnya nggak jauh dari situ atau gimana ya, tapi yang jelas kelihatannya wanita itu sampai rumah cerita langsung. Nabi Musa alaihissalam pas doa datang gitu. Mungkin rumahnya nggak jauh mungkin ya. Di sini dikatakan tamshi ala istihya, rasa malu. Jadi seakan-akan ala itu di atas istihya, malu. Jadi seakan-akan rasa malu itu jadi kendaraannya. Ini penting banget untuk malu. Iya. Saya kaget itu ada data. Ternyata Barat dulu, ya, awal-awal masa mungkin ketika dekat dengan Islam tahun 1500-1600, pakaiannya itu pakaian muslimah, Eropa semua. 100 tahun berikutnya, 100 tahun berikutnya, baru itu bawahnya ke atas, atasnya. Tapi benar bahwa pakaian mereka dulu itu seperti jilbab-jilbab yang dipakai oleh akhwat-akhwat aktivis sekarang ini. Nah, rasa malunya itu dihilangkan dikit-dikit. Nah ini putrinya Syekh Madian itu datang dengan rasa malu yang tinggi. Kemudian mengatakan, bapakku mengundang engkau untuk membalas engkau apa yang engkau telah berikan minum kepada kami untuk memberikan upah. Jadi dikatakan ini namanya ijarah, tapi sebetulnya Nabi Musa alaihissalam bukan ajir, ya, bukan orang telepon enggak tahu apa sedang di situ ngaji. Nekat loh. Betina. Orang ngerti aku ya. Lebuna. Jadi apa? Aslinya Nabi Musa untuk mengambil upah, tapi ya walaupun nggak berhak minta, tapi kalau dikasih juga nggak apa-apa kan. Nah ini orang terhormat Syekh Madian ini, yang ada yang mengatakan dia Nabi Syuaib, ada yang mengatakan saudaranya Nabi Syuaib. Kalau nama Nabi Syuaib berarti mantunya Nabi Syuaib. Akan memberikan upah. Dan Nabi Musa alaihissalam juga, karena memang butuh, juga nggak minta, ditawari, ditompok. Jadi kalau ada sesuatu datang kepada seorang muslim, tidak harus ditolak. Karena Rasulullah SAW pernah memberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an uang. Kemudian kata Umar, kasih yang lebih butuh daripada saya. Kata Rasulullah, kalau datang harta kepada engkau tanpa melirik, tanpa menginginkan, terima aja. Engkau bisa ambil, engkau sedekahkan, atau engkau simpan, itu baik bagimu. Nah, Nabi Musa alaihissalam, ya karena masa butuh, akhirnya meresponnya. Dalam kisah pertama, gimana cara datangnya kepada Syekh Madian itu? Yaitu
Pertama, wanita itu di depan. Nggak ngomong nggak apa, Nabi Musa ngikuti belakang. Tapi kemudian Nabi Musa alaihissalam takut ada terpaan angin kemudian terbuka kainnya. Maka Nabi Musa bilang, belakang aja kan. Gimana caranya? Ya caranya nanti pokoknya kalau engkau suruh kanan ya lempar batu ke kanan, ke kiri. Dasar tanah gitu ya. Nah, ala kulli halin setelah sampai ke mana? Nabi Musa alaihissalam menceritakan dari awal sampai akhir bahwa beliau butuh perlindungan. Akhirnya la takhaf najauta minal qaumidz zalimin, karena memang Madian jauh dari Mesir. Step itu nih, gak apa-apa lah, dikit aja ya. Qal ihdahuma, berkatalah seorang di antara kedua putri, ya abati, wahai ayahanda, istajirhu, pekerjakanlah dia. Inna khaira, sesungguhnya sebaik-baik, man istajarta, orang yang kau pekerjakan, al-qawi, orang yang kuat, al-amin, orang yang terpercaya. Qal, berkatalah bapaknya, inni urid, sesungguhnya aku menginginkan, an unkihaka, untuk menikahkan engkau, ihdabnatayya hatain, satu di antara dua putriku ini, ala, dengan syarat, antak juri, engkau bekerja pada diriku, sama niyah hijaj, 8 haji, 8 tahun. Fa'in atmamta ashran, kalau engkau menyempurnakan 10 haji, famina inti, itu dari sisimu. Wa ma urid, dan aku tidak ingin, an asyukka alaik, memberatkan engkau. Satajiduni, engkau akan mendapatkan aku insyaallah minas sholihin, termasuk orang-orang yang soleh. Wah, ini cerita panjang nih. Yang jelas kita belajar dari dua wanita. Karena ada idza qala, apa namanya? Idza ja'ala udzur ba'ala rukhsasu. Jadi rukhsah itu kalau ada uzurnya. Hilang uzurnya maka rukhsahnya, saya keluar tuh karena nggak ada laki-laki. Sekarang ada laki-laki. Ya. Jadi jala bizawali, rukhsah itu hilang dengan hilangnya alasannya. Maka kemudian bilang, Anda, nah, kerjakan aja dia sehingga kita nggak usah keluar nih, kita di rumah aja. Nah, yang kedua, inna khaira man istajartal qawiyil amin, sebaik-baik orang yang kau pekerjakan adalah orang yang kuat dan terpercaya, dan ku sudah dapatkan orang ini. Jadi masalah mengembala kambing itu diperlukan yang kuat dan terpercaya, apalagi mengembala manusia. Maka kalau tidak ada kekuatan dengan ngikor pada orang, apalagi hanya sebagai petugas, sehingga dia tidak bisa punya kebebasan kecuali ngikut siapa yang ngasih tugas. Wah, ini gawat ini. Jadi jangan sampai negara itu diserahkan kepada petugas, nggak boleh itu. Nah, dikatakan inna khaira man istajartal qawi al-qawi, kuat dalam fisik, kuat dalam kemauan, kuat dalam pikiran, kuat dalam perencanaan, kuat dalam keputusan, tapi yang kedua al-amin, sangat terpercaya, sangat berikan keamanan. Dan dua wanita ini telah menguji bagaimana orang berjalan 6 hari tidak makan, tidak minum, bisa ngangkat batu yang tidak bisa diangkat kecuali 6 atau 10 orang, dan terpercaya banget, dia hati-hati benar.
Dia tidak berusaha untuk memanfaatkan kelemahan kita, tapi menjaga kehormatan kita berdua. Nah, bapaknya bagus itu, cuma ini pemuda cakep banget, hujan lagi. Ini dua putri cantik-cantik lagi. Waduh, ini kalau kerja di sini kan ya gawat juga. Maka cari solusi yang bagus, jadikan mantu aja. Maka kemudian mengatakan, aku ingin menikahkan engkau dengan satu di antara dua putri. Ini bagus. Jadi kalau orang pekerjaannya jadi mantu, ya untungnya pekerja dan bukan aib orang yang jadikan mantu. Enggak. Kalau yang punya perusahaan kemudian salah pekerjanya bagus, nggak apa-apa. Tak derajatmu dari bekerja menjadi apa? Mantu. Iya. Kalau itu perlu nikahkan. Tapi syaratnya, boleh al muslim ala syuruti. Syaratnya aku jadikan mantu, tapi aku mau kerja. Aku udah tua ya, aku bantu aku udah. Kalau bisa, ya nggak apa-apa 8 tahun. Tapi kalau mau 10 tahun, ini bagus sekali ya. Engkau bekerja di tempatku selama 8 tahun. Tapi kalau mau 10, itu boleh. Dan aku tidak akan menyusahkan. Jadi majikan itu boleh menyusahkan pekerjaannya. Yang kedua, insya Allah di antara sesuatu yang tidak memberatkan pekerja, itu kalau majikannya soleh. Masa tajiduni insya Allah minas soleh. Insya Allah menjadi orang soleh. Pokoknya enak lah kita lah jadi saudara. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ya, dari sini yang mengambil pelajaran adalah kalau pemimpin kita soleh, kalau yang mengurus negara ini soleh, kuat dan terpercaya, tidak akan menjual uang rakyat, tidak akan meremehkan ya sumber daya alam. Sumber daya itu penting, jangan sampai ngomong nggak penting. Dikasih untuk dipelihara itu, jangan untuk dijual-jual gitu ya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, dari kasus bekerja ternyata juga ada pelajaran yang luar biasa. Para pemimpin harus dipilih orang-orang yang innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Tolong dari raja karena memang kuat dan berilmu. Saya kira demikian. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, mudah-mudahan manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bertanya tentang ibu yang sakit dalam bed rest, mudah-mudahan Allah sembuhkan beliau. Perlu pasang selang untuk pipis dan harus pakai. Jadi kalau memang kondisinya nggak memungkinkan, ya nggak apa-apa, pakai pampers, kemudian pakai selang. Ya, yang penting apa? Ketika sholat sebisa mungkin dibersihkan. Ya. Kemudian setelah itu, ya apa yang terjadi. Para muslimin, itu namanya salisul baul kalau dalam orang-orang dulu salisul baul.
yaitu orang yang apa? Keluar apa? Kencing terus menerus. Gimana caranya? Ya nggak apa-apa. Pas sholat dia dibersihkan, setelah itu pakai pempes sampai yang keluar tidak membatalkan. Ya insya Allah tidak masalah. Demikian kalau nggak ada pertanyaan lain, mudah-mudahan dan ya Allahumma arinal haqqa haqqa wa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ashghil adh-dhalimina bidh-dhalimin. Allahumma ashghil adh-dhalimina bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihfazna bihifdzika. Allahumma ihfazna. Allahumma ihrusna bi'ainika allati la tura. Wa ihfazna bihifdzika alladhi la yudham. Bi quwwatika wa qudratika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.